Sidang nomor 50 Dinsus Tipikor 2013 Pekanbaru atas nama terdakwa HM Rusli Zainal diduga nyatakan terbuka umum. Apa keuntungan yang saudara saksi terima setelah menerbitkan izin itu, baik saudara saksi maupun kelembagaan pemerintah Kabupaten Siak? Ya, pertama saya dulu bayangan saya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Siak. Jadi tiba-tiba ada investasi, berarti tenaga kerja kan bisa bekerja di sana gitu. Bisa teratasi sedikit banyaknya masalah pengangguran. Yang ketiga juga kita harapkan JAD, pendapatan asli daerah gitu. Dulu saya berharap dulu setelah ini ditanam, panen, sebagian dari hasil panennya ada sumbangan untuk pendapatan asli daerah. Dan itu belakangan terjadi. Tapi ternyata tak ada. Nggak ada itu yang itu ya masalah ini. Kalau keuntungan secara pribadi, saudara saksi nggak ada. Nah, ketika saudara membaca keputusan yang disampaikan oleh terdakwa, saudara melihat nggak ada nota dinas yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau? Tidak ada. Kita hanya menerima SK dan bukunya saja. Oh, ibu ya. Maksud saya, ketika saudara membaca SK itu, apakah di dalam SK itu disebutkan di dalam bagian memperhatikan itu ada nota dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau? Iya, ada. Ada ya? Iya, di klausul ya. Ya, di klausulnya ada ya, saudara baca itu ya. Nah, tadi saudara katakan bahwa saudara tidak membaca itu nota dinasnya. Tidak membaca nota dinasnya ya. Kemudian tadi juga saudara katakan SK ini yang ditandatangani oleh gubernur itu saudara tanyakan ya. Saudara jadikan bahan diskusi mungkin ya. Enggak hanya informal diskusi sih. Enggak diskusi enggak, tapi saudara menanyakan secara informal. Maksudnya apa saudara menanyakan secara informal? Kami nanyanya gini, tidak hanya kami ya, dari teman-teman kita nanya kenapa kok lain, karena RKT yang biasa kami tahu kan satu penandatangan itu saja. Terkait dengan izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan yang diduga yang terkait dengan bupati, saksi mengetahui setelah dalam proses saya baru tahu, karena memang agak lambat bilangan saya pertama, kemudian staf saya menyampaikan ke saya. Nggak ada nggak permintaan dari bupati, Pak tolong yang untuk PT anu setujui lah atau diusulkan lah. Menyebut nama perusahaan tidak ada, tapi kebijakan bupati supaya kita mempercepat semua perusahaan yang mohon izin. Karena ini untuk mengukur sebetulnya yang Kadisub ini hanya mengikuti bupati atau tahu ada pelanggaran aturan terus kemudian tidak mencegah atau bagaimana? Ada dua. Pertama memang kita mengikuti kebijakan bupati. Walaupun itu salah. Yang pada saat itu kita tidak tahu itu salah karena kita satu memahami kan dinas teknis. Ya, kita kan membaca aturan beda-beda persepsi, Pak. Waktu itu kita dinas kehutanan, apalagi anak buah saya semuanya dari kanwil kehutanan. Ya. Tidak ada yang tidak dasar kehutanan. Itu membaca seperti itu. Fokusnya kalau pada daerah Riau itu bekas tebakan HPH, karena itu terlantar dibiarkan oleh HPH-nya. Kan di 10.1 jelas ada kriteria lahannya. Nah, oleh sebab itu mungkin kena itu 10.1 juga kan beberapa lama setelah itu dicabut. Karena untuk dapat kami sampaikan di sini, Pak. Kebijakan pemerintah itu jelas, ada sejuta HDI, ada aturan-aturan. Kemudian di Riau ini ada pabrik kertas. Kemudian lahan di Riau ini dimanapun dicari tidak ada padang alang-alang atau tanah kosong itu. Yang ada itu bekas HPH. Nah di 10.1 itu mencantum di poin 4-nya itu adalah bekas tebangan yang terlantar dan tidak produktif. Nah kita menganggap karena ditinggalkan HPH itu jadi tidak produktif lagi. Itu yang menandakan siapa? Pola itu yang rata-rata yang dari dinas kehutanan. Pernah nggak ada konsultasi ke Departemen Kehutanan, Pak? Itu maksudnya apa? Kita tidak pernah, tapi izin yang kita tembuskan nggak pernah dibatalkan, Pak, sampai sekarang. Malah izin-izin itu diperbarui lagi oleh Menteri. Nah, jika salah dan ada salah, ya kan?
Anda masih coba-coba ke atas, ya, mengirim data yang salah itu. Karena begini, saudara saksi saya terangkan. Di SK ini, SK-nya Pak Rusli Zainal ini di TUM kelima jelaskan, ditegaskan di situ. Nota Inat juga dijelaskan, ditegaskan di situ bahwa yang menjadi referensi utamanya adalah pertimbangan teknis dan administrasi clear, nggak ada masalah dari kabupaten. Kemudian di sini saudara Gubernur Rusli Zainal, saya bacakan supaya lebih terang. Apabila rencana blok BK pada hutan tanaman tahun 2004 yang diusulkan oleh PT bla 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 ternyata tidak benar atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka pengesahan BK pada hutan tanaman ini secara otomatis menjadi tidak berlaku atau batal. Ada di TUM seperti ini yang salahnya menjadi filter, tapi tetap saudara Rusli Zainal tetap jadi terdakwa juga. Kemudian saudara juga ternyata di BAP 52 Anda itu juga penandatangan cek dan giro dari 10 perusahaan. Artinya Anda kan banyak tahu ya, ini sudah seperti kualifikasinya direksi. Oh, saya juga ada kuasa kepada direksi untuk cek dan giro. Apabila direksi tidak berada di tempat. Ya, dari 10 perusahaan itu murni milik masing-masing orang yang harus mengatakan direksi itu, atau sebenarnya dia itu barangnya RABP kan? Murni Pak, memang dari masing-masing. Murni masing-masing itu ya. Saya kira cukup yang mulia. Yang mulia, dengan fakta yang sedemikian terang benderang yang mulia, tadi sudah ditanyakan oleh rekan kami, saudara Pucito, apakah tidak sudah pada saatnya korporasi ini juga sudah harus bertanggung jawab pada persoalan untuk penetapan untuk segera memberikan itu di pendidikan. Ada bicara? Terima kasih yang mulia majelis dan juga majelis. Kami mohon berkenan dari majelis untuk mengizinkan kepada saudara Pak yang berubah karena yang tidak bisa ditangani di oleh pemerintah. Oleh karena itu bila benar kami mohon bisa diizinkan kepada terdakwa berubah di Jakarta. Kalau soal itu, kalau memang terdakwa merasa tidak enak badan, bisa sama dokter di rutan. Kalau memang dokternya tidak mampu mendiagnosa penyakit Anda dan tidak mampu mengobati, baru boleh kita minta rujukan keluar. Ya, jadi yang menilai itu dokternya. Ya, saya tidak bisa memberikan izin kalau dokternya bilang, oh ini saya masih bisa mengobati, tidak bisa gitu. Ya, tidak seperti itu prosedurnya. Dan itu diketahui oleh kepala rutan. Jadi nanti kepala rutan yang membuat surat kepada saya. Itu ya, itu prosedur kita. Tanpa itu kita nggak bisa kasih. Baik ya, jadi sidang kita tunda sampai besok. Dan terdakwa kita tunda sampai tanggal 5 Desember. Acaranya masih transaksi atau pembuktian dari pihak hukumnya. Masalah korporasi gimana Mas? Korporasi supaya dijerat itu. Iya, Sebenarnya nggak usah kemana-mana, kita lihat di dakwaan itu kerjasama itu antara siapa dan siapa. Itu aja. Coba lihat di dakwaan kami. Sudah saya jelaskan antara Pak RZ bekerjasama dengan ini. Sudah dakwaan sudah ada. Kalau di KPK sendiri udah mulai melirik enggak korporasi itu gitu? Udah sampai mana Ya, prosesnya kalau gitu? memang proses formal sudah misalnya dikatakan ke penyidikan, itu memang belum. Belum ya? Kan kita lihat itu sekarang yang penting kan konstruksi hukumnya dulu. Kita lihat konstruksi hukumnya dulu, nanti kan kita proses. Terkait saksi Rosman gimana Mas? Ya? Menghadirkan Rosman. Karena kan dari Jadi kemarin Rosman ini dalam perkara ini memang dalam perkara ini tidak ada saksi. Memang ini dari sejak perkara Asmin Jafar pun Rosman ini yang banyak kita sebut perannya. Cuman waktu itu dalam proses penyidikan tidak kita cari tidak ketemu, oleh penyidik dicari tidak. jadi orangnya belum ketemu gitu. Ya. DPO atau gimana?
Pada waktu DPO. Pada waktu memang dalam waktu penyidikan Asmun Jafar sudah kita cari karena memang keterangannya sangat perlu. Seperti tadi kita lihat siapa yang ada di dalam lingkaran perusahaan-perusahaan yang kali ada berapa sampai hampir 30. Mungkin mengatakan Usman dan DPO mungkin menghadirkan itu. Kalau dalam perkara ini sebenarnya tidak begitu penting dalam pembuktian perkara Pak Lutfi Zainal ya. Itu adalah dulu waktu proses pengeluaran UJKT Pelelawan itu. Jadi Mas, kalau memang terbukti penasihat hukum kan sudah mengatakan sudah terang benderang korporasi terlibat. Coba nanti lihat di putusan majelis ini ya. Oke. Karena nanti akan saya buktikan. Karena itu sudah saya dakwakan kan. Nah, masalah itu ditindak kapan itu kan masalah waktu. Tapi yang penting kita itu adalah terbentuknya konstruksi hukum dulu. Kan gitu. Yang besok 3 orang itu siapa aja Mas? Orang-orangnya? Oh, itu nama-namanya. Dari yang melakukan survei Edward Manurung, kemudian Januar Majid itu melakukan survei RKT. Tadi kan disebut tadi. Dan satu lagi Edi Suryandi, penggantinya PLT. Penggantinya Teguh Juhelmi. Karena tadi Teguh Juhelmi hanya sampai keluar memberikan pertimbangan teknis, tapi mengenai realisasi penebangan dan lain sebagainya kan yang pengesah pengangkatan pejabat pengesah LHP kan di aksi berikutnya.